Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya, A. Rizal Alfarisi, SHI. Asal dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Mahasiswa PPG Batch 1 Kemenak tahun 2025 IAIN Ambon. Alhamdulillah, Pak Rizal senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua senantiasa dalam Rahman dan Rohimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Anak-anak, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa bersama. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada kita semua. Baik, anak-anakku sekalian. Siswa-siswi kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Atfal Serang Tengah. Hari ini kita akan menjelajahi topik yang sangat menarik dan penting. Jadi, Pak Rizal harap kalian semua bisa berpartisipasi aktif ya. Kita akan mempelajari binatang yang halal dan haram dalam Islam. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita mulai. Binatang halal. Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama, dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Islam telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Jenis-jenis binatang halal. 1. Binatang yang hidup di air. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya halal dimakan, walaupun matinya karena disembelih, dipancing, mati sendiri maupun sebab-sebab lain. Kecuali binatang itu mengandung racun dan membahayakan kehidupan manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya pun halal. 2. Binatang yang hidup di darat. Binatang yang hidupnya di darat, semuanya adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, dan juga melalui penyembelihan yang sah. Atau dengan menggunakan hewan buruan yang sudah terlatih, asalkan menyebut asma Allah saat melepas hewan buruannya. Artinya, mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya. Binatang haram. Binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam berdasarkan Al-Quran, hadis dan juga ijtihad oleh para ulama. Atau binatang halal yang tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam. Haram dimakan karena binatangnya sendiri. Zatnya. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Anjing. Tidak ada dalil langsung dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa memakan daging anjing haram. Namun, ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa memakan daging anjing haram. Dalil hadis tentang haramnya memakan daging anjing. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah melarang dari memakan jalalah, binatang pemakan kotoran, dan memerah susunya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah.
Alasan haramnya memakan daging anjing. Anjing termasuk binatang karnivora atau pemakan daging. Anjing termasuk binatang pemakan kotoran, Al-Jalalah. Anjing termasuk hewan yang diharamkan karena termasuk ke dalam kategori hobais. Anjing adalah salah satu pembawa utama virus rabies. Semua binatang bertaring. Yang dengan taringnya ia memangsa dan menyerang musuhnya. Artinya, semua binatang yang bertaring, maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Imam Muslim. Burung berkuku tajam. Semua bangsa burung berkuku yang dengan kukunya ia mencengkeram atau menyerang musuh-musuhnya. Artinya, bahwa ketika perang Khaibar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan semua burung yang mempunyai kuku panjang dan setiap binatang buas yang bertaring. Hadis riwayat Imam Muslim. Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh: ular, tikus, kalajengking, anjing gila, kadal, burung gagak, dan burung elang jika benar-benar membahayakan, serta cicak. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 binatang jahat yang boleh dibunuh, baik di tanah haram atau di luarnya: tikus, kalajengking, burung buas, gagak, dan anjing galak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Binatang yang dilarang untuk dibunuh: lebah, burung suradi, burung syurot, katak, semut, dan burung hudhud. Artinya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh 4 jenis binatang, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung syurot, sejenis burung gereja. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Binatang hibrid. Binatang yang lahir dari perkawinan 2 jenis binatang yang berbeda, yang salah satunya halal dan yang lainnya haram. Contoh: hewan biwol, persilangan antara keledai negeri yang haram dimakan, dan kuda yang halal dimakan. Binatang menjijikan: cacing, kutu busuk dan sejenisnya, ulat, rayap, kaki seribu, belatung. Binatang yang haram dimakan karena faktor yang datang dari luar. Binatang yang tidak disembelih dengan asma Allah. Artinya, dan janganlah kamu memakan dari apa? Daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Bangkai, yaitu binatang yang mati dengan tidak disembelih, atau binatang yang disembelih tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, atau disembelih sesuai dengan syariat tetapi dengan tujuan yang tidak dibenarkan oleh syara, seperti penyembelihan yang dipersembahkan kepada dewa atau ritual-ritual kesirikan lainnya. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Jalalah, yaitu binatang yang sebagian besar makanannya adalah sesuatu yang kotor atau najis, seperti bangkai atau kotoran lainnya. Walaupun pada awalnya ia adalah binatang yang halal dimakan, tetapi menjadi tidak boleh dimakan apabila binatang tersebut tidak mau makan atau lebih banyak memakan sesuatu yang kotor. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan jalalah dan meminum susunya. Keledai jinak. Ketika perang Khaibar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang makan daging keledai jinak dan membolehkan memakan daging kuda. Tata cara menyembelih binatang sesuai syariat Islam. Dalam Islam, menyembelih binatang sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan baik dan lemah lembut. Sebisa mungkin sebelum dan pada saat menyembelih tidak menyakiti binatang. Artinya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah binatang yang akan disembelih. Hadis riwayat Imam Muslim. Rukun menyembelih hewan. Rukun untuk menyembelih hewan di sini terdapat 3 macam, yaitu 1. Orang yang menyembelih hewan, penyembelih. 2.
Hewan yang akan disembelih. 3. Alat untuk menyembelih hewan. Syarat penyembelih hewan. 1. Orang tersebut harus beragama Islam. 2. Berakal sehat, tidak sedang dalam kondisi mabuk atau gila. 3. Mumais, mampu dan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Syarat hewan yang akan disembelih. 1. Binatang yang akan disembelih adalah binatang halal untuk dimakan dagingnya. 2. Binatang tersebut juga harus dalam keadaan hidup dan sehat, bukan bangkai. Syarat alat untuk menyembelih hewan. 1. Alat tersebut haruslah tajam. 2. Terbuat dari besi, baja, batu, atau bisa juga bambu. 3. Tidak berbentuk seperti kuku, tulang, atau taring. Sunah-sunah dalam prosesi penyembelihan. 1. Membaringkan hewan terlebih dahulu dengan posisi rusuk kirinya berada di bawah. 2. Hewan dihadapkan ke arah kiblat. 3. Membaca bacaan basmalah yang disusul dengan sholawat Nabi dan bacaan takbir. 4. Mempercepat proses penyembelihan, sehingga hewan tersebut mati dengan cepat. 5. Sebelum disembelih perlakukan hewan tersebut dengan baik dan tidak kasar. Hikmah mengkonsumsi binatang halal. A. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah yang telah memberikan petunjuk bahwa ada binatang yang halal dan sebaliknya ada binatang yang haram. B. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang yang halal. C. Dengan mengonsumsi daging dari binatang yang halal berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. D. Dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. E. Sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, mampukah mereka untuk senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan makan daging binatang yang halal dan menghindari yang haram. Manfaat mengkonsumsi binatang halal. A. Memberikan ketenangan dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. B. Menjaga kesehatan baik jasmani dan rohani. C. Mendapatkan perlindungan dari Allah. D. Memperoleh iman dan ketakwaan dari Allah. E. Memperoleh kepribadian jujur dalam hidup dan sikap yang apa adanya. F. Mendapatkan rezeki yang barokah baik dunia dan juga akhirat. Akibat mengkonsumsi binatang haram. A. Merusak organ-organ tubuh orang yang memakannya. B. Dapat terjangkit penyakit jasmani dan rohani. C. Tidak ada keberkahan dalam hidupnya. D. Dalam hidupnya merasa tidak tenang dan selalu gelisah. E. Susah menerima ilmu kebenaran. F. Akan mendapatkan murka dan azab dari Allah, dunia dan akhirat. G. Dapat mendorong untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah. H. Menyebabkan tidak diterimanya amal, ibadah, dan doa. Hikmah menghindari mengkonsumsi binatang haram. A. Diharamkannya babi karena di dalamnya mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan. B. Diharamkan bangkai karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung mikroba-mikroba atau bakteri yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia. C. Binatang yang menjijikan atau kotor diharamkan, karena binatang tersebut dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh yang akan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani. D. Tidak pantas kalau manusia dibiarkan begitu saja dengan sesukanya untuk mencekik dan menyiksa binatang dengan memukul hingga mati seperti yang biasa dilakukan oleh penggembala-penggembala yang keras hati, khususnya bagi mereka yang diupah, dan mereka yang suka mengadu binatang, misalnya mengadu antara dua kerbau, dua kambing sehingga matilah binatang-binatang tersebut atau hampir-hampir mati. E. Binatang yang disergap, dimakan, oleh binatang buas. Di dalamnya terdapat unsur penghargaan bagi manusia dan kebersihan dari sisa makanan binatang buas. Di mana hal ini biasa dilakukan orang-orang jahiliyah, yaitu mereka makan sisa-sisa daging yang dimakan binatang buas, seperti kambing, unta, sapi dan sebagainya, kemudian hal tersebut diharamkan Allah buat orang-orang mukmin. Demikianlah kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berikan aplaus untuk kita semua atas kerja keras dan kegiatan hari ini yang luar biasa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita semua dijadikan hamba-hamba yang hebat serta taat. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.